Sampai hari ini, survei menyatakan bahwa persepsi publik masih terus menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Dan kita berharap pada pemilu 2024 ini sesungguhnya adalah bisa mendesain kembali DPR benar-benar kembali kepada marwahnya sebagai lembaga pengontrol, penyeimbang pemerintahan, bukan sekedar manut pada kekuasaan. Walau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, khusus kepada saudara kita yang umat muslim, kembali saya memberikan doa ucapan gitu ya, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasa kita kali ini semakin terus mentarbiah diri kita untuk lebih peduli sesama, terutama kepedulian kita kepada nasib bangsa kita. Teman-teman sekalian, tentu patut kita bersyukur gitu ya, karena seperti yang kita ikuti perkembangan terkini bahwa Presiden Joko Widodo akhirnya dengan tegas mengambil sikap setuju, saya ulangi gitu ya, setuju bahwa pemilu itu akan dilaksanakan tetap berdasarkan konstitusi kita, yang harus dilaksanakan adalah setiap dalam 5 tahun sekali, yang itu akan jatuh pada tahun 2024. Bukan hanya Presiden Joko Widodo gitu ya, tapi juga pada saat bersamaan KPU yang baru bersama Bawaslu jadi penyelenggara pemilu. Dalamnya adalah KPU, Bawaslu, DKPP bersama dengan pemerintah diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga DPR RI melalui Komisi 2 sepakat kembali menegaskan bahwa hari H pemungutan suara itu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Sekali lagi kita patut bersyukur untuk ini, karena kita tahu semua bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kita berada pada situasi harap-harap cemas, apalagi ketika Menteri Koordinator Investasi dan Maritim ini, yaitu adalah Luhut Binsar Panjaitan, justru pernah mengklaim, saya ulangi, mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo setuju memberikan angin untuk wacana penundaan pemilu, dan itu artinya bahwa akan ada perpanjangan masa jabatan presiden. Itulah yang kemudian mengundang reaksi publik, termasuk akhirnya kemudian mahasiswa tumpah di jalan di seluruh pelosok tanah air gitu ya, tumpah turun ke jalan untuk kemudian menyuarakan penghentian wacana tersebut, dalam artian bahwa pemilu harus kemudian dilaksanakan sesuai amanat konstitusi, yaitu adalah 2024. Teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas lagi pada soal aksi mahasiswa gitu ya, yang kita tahu semua itu adalah pada tanggal 11 April 2024. Kita akan masuk pada sesi pemilu sama kaitannya gitu ya, yang kita tahu semua seperti saya jelaskan bahwa sudah ada hari H pemungutan suara. Kita juga patut bersyukur bahwa sekali lagi selamat kepada penyelenggara pemilu yang baru, itu khususnya adalah komisioner KPU dan Bawaslu gitu ya, periode 2022-2027 yang sudah dilantik pada tanggal 12 April kemarin. Meskipun ini lagi-lagi kita walau-walam karena kemudian sempat mengalami penundaan sehari pelantikan mereka, sampai kemudian memang sejak awal kita juga harap-harap cemas. Salah satu yang menguatkan akan ada penundaan pemilu adalah nasib komisioner yang tidak jelas kapan akan dilantik, dan kita bersyukur kemudian dilantik, meskipun hari ini lagi-lagi soal anggaran pemilu belum disentuh. Sempat berkembang bahwa wacana anggaran pemilu naik sampai kemudian 104 triliun. Sesuatu yang sangat jumlah yang sangat fantastis gitu ya, yang tentu kita semua harus ikut mengkritisi. Soal anggaran pemilu yang meningkat tajam sampai 104 triliun itu kita akan bahas pada sesi tersendiri, karena bagaimanapun juga saya menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat urgent untuk kita bahas tersendiri. Publik harus ikut mengkritisi karena kita tahu semua salah satu kemudian harus dilaksanakan pemilu serentak sebagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah paling tidak ada 3 amanat di sana yang tersirat. Itu adalah pertama, memperkuat sistem presidensial. Yang kedua adalah mengembalikan marwah giroh
publik untuk kembali menggunakan hak pilihnya, menghindari kejenuhan. Dan yang paling terakhir yang sangat signifikan adalah yang sangat urgent, yaitu harus efisiensi anggaran. Demokrasi bukan berarti mahal atau apalagi boros anggaran, tapi demokrasi itu adalah menjamin dalam konteks bagaimana memastikan anggaran itu tepat sasaran. Nanti kita akan bahas pada konteks lain. Teman-teman sekalian, kita akan membahas pada konteks pemilu, peserta pemilunya. Kita tahu semua bahwa tahapan pemilu itu akan masuk pada tahapan awal. Tahapan pertama itu adalah akan dilaksanakan mulai pada bulan Agustus. Itu sudah mulai adalah pendaftaran partai politik gitu ya. Yaitu adalah jatuh pada kalau kita lihat dari tahapan pemilu yang ditetapkan oleh KPU, itu adalah mulai dari 1 sampai tanggal 7 Agustus itu mulai akan dibuka tahapan untuk pendaftaran peserta pemilu. Siapakah peserta pemilu itu? Kalau itu adalah pemilunya berkaitan dengan pemilu untuk legislatif, khususnya DPR sampai DPRD kabupaten kota, maka peserta pemilunya adalah partai politik. Termasuk hanya di capres adalah pesertanya melalui partai politik gitu ya. Peserta partai politik ini kemudian dibuka untuk tahapan pendaftaran lebih awal gitu ya, untuk kemudian bagaimana mereka dipastikan bisa ikut pemilu. Teman-teman sekalian, kita banyak membaca, banyak informasi, bahkan banyak mungkin kita mengikuti bahwa sepertinya peserta pemilu yang akan mendaftar itu akan membludak, bahkan yang memperkirakan sampai ratusan peserta pemilu nanti. Yang lalu saja itu sudah ada yang sekarang ini lolos parliamentary threshold, itu adalah mencapai 9 partai politik. Yang syarat dari parliamentary threshold adalah yaitu 4%. Sebelumnya ada beberapa partai politik yang ikut di peserta pemilu 2019 juga sepertinya akan kembali ikut bertarung. Yang pada saat pemilu 2019 itu kemudian mereka tidak lolos parliamentary threshold atau tidak mencapai pada posisi 4%. Misalnya kalau kita lihat ada di sana Partai Bulan Bintang, ada Partai Hanura, ada PSI, lalu kemudian ada Partai Perindo gitu ya, ada kemudian Berkarya, ada macam-macam gitu ya. Dan bahkan sekarang ini ada beberapa partai baru, misalnya kalau kita ingat ada Partai Umat, lalu kemudian ada Partai Gelora, ada Partai Masumi, lalu kemudian ada beberapa partai, ada Pelita gitu ya, yang kemudian ada banyak sekali partai-partai baru yang terbentuk. Teman-teman sekalian, saya adalah orang yang sebenarnya pada posisi yang sepakat untuk partai politik tidak boleh dibatasi. Ini adalah hak, bagian dari hak berekspresi, hak berorganisasi yang dilindungi oleh konstitusi, bahwa untuk membentuk partai politik tidak boleh dipersulit. Dibuka saja, karena bagaimanapun juga partai politik adalah laboratorium demokrasi. Bahkan partai politik adalah pilar utama dalam demokrasi. Yang dilarang adalah kalau partai itu kemudian membawa haluan yang tidak sejalan dengan visi misi negara kita, yang kemudian orang menyatakan biasa berhaluan PKI. Teman-teman sekalian, dalam konteks kepesertaan pemilu ini yang menjadi diskusi, karena kemudian yang saya sebutkan tadi adalah partai politiknya. Peserta pemilu itu kemudian harus dibatasi. Jadi organisasi-organisasi boleh saja banyak, tapi kemudian yang akan ikut bertarung sebagai peserta pemilu untuk memperebutkan kursi di parlemen, itu yang kemudian harus benar-benar diseleksi. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, maka kemudian prasyarat peserta pemilu itu sangat jelas diatur di sana, mulai dari bagian kedua gitu ya. Paragraf pertama, kemudian pasal 172 sampai kemudian pada pasal 174 gitu ya. Pada pasal 172 disebutkan bahwa peserta pemilu itu adalah untuk pemilu DPR, DPRD itu adalah partai politik seperti yang saya sebutkan tadi. Dan partai politik ini adalah disebutkan diatur secara tegas, rigid, yaitu adalah di pasal 173 bahwa peserta pemilu itu adalah harus melalui verifikasi oleh KPU. Misalnya kalau kita lihat di pasal 173, yaitu adalah ayat 1 gitu ya. Misalnya ayat 1, siapa? Partai politik peserta pemilu adalah, yaitu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi KPU. Boleh banyak partai politik, tapi dia harus menyatakan lulus verifikasi KPU, baru kemudian dia menjadi peserta pemilu. Apakah partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu dibubarkan? Tidak.
dia tetap menjadi partai politik sepanjang tidak melanggar ideologi negara, tidak membiayai anggaran terorisme, tidak menggunakan anggaran praktek pencucian uang, maka itu kemudian sah saja. Tapi kemudian tidak menjadi peserta pemilu karena ada syaratnya. Syaratnya itu adalah diatur masuk pada, sekali lagi, yaitu adalah di pasal 173 di bagian ayat 2, yaitu adalah partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. 1. Di bagian A yaitu adalah disebutkan berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang partai politik. Jadi undang-undang pemilu yaitu mengatur tentang mekanisme pemilu, sistem pemilu, siapa peserta pemilu gitu ya. Lalu kemudian syarat untuk partai politiknya diatur dalam undang-undang partai politik. Yang kedua adalah memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kita ada 34 provinsi, maka di sana harus ada terbentuk di seluruh provinsi ada kepengurusan partai politik tersebut. Kemudian memiliki kepengurusan 75%, yaitu adalah untuk jumlah kabupaten yang ada di provinsi bersangkutan. Jadi untuk di DPW atau DPD satunya gitu ya, itu adalah kemudian memiliki kepengurusan setidaknya itu adalah 75% dari yang ada di kabupaten bersangkutan. Lalu kemudian kepengurusan 50%-nya itu adalah yang berada di kecamatan, kalau itu adalah pengurusnya tingkat kabupaten. Jadi kabupatennya adalah berada pada region-region di kecamatan gitu ya. Kita lihat. Nah, pada bagian F adalah memiliki keanggotaan, yaitu adalah sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana pada huruf C tadi yang saya sebutkan. Itu adalah kepengurusan 75% dari kabupaten kota. Jadi ini yang kita lihat. Bagian G adalah yaitu ini yang banyak sekarang ini direbutkan adalah memiliki atau mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ini kita lihat. Jadi partai politik itu adalah nggak boleh kontrakan gitu ya. Dia harus jelas. Kenapa? Karena ini adalah ada banyak hal yang dipertimbangkan termasuk adalah konsolidasi konstituen. Jadi memiliki kantor tetap. Lalu kemudian ada lambang, ada nama, tentu gambar dan macam-macam. Itu sudah ini gitu ya. Kemudian yang bagian E adalah menyerahkan yaitu nomor rekening. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas. Kemudian di ayat 3 adalah partai politik yang disebutkan tadi itu adalah partai politik harus lulus verifikasi. Verifikasi yang dilakukan oleh KPU gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tadi pasal 173 itu adalah syarat, lalu kemudian pasal 174 itu adalah memberi kewenangan kepada KPU untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen. Teman-teman sekalian, saya kira ini adalah pada titik urgen yang sebenarnya adalah berada pada pekerjaan berat KPU. Dan di sini adalah ujian pertama, apakah teman-teman di KPU memiliki integritas atau tidak. Karena di sinilah sebenarnya pertarungan untuk memastikan bahwa kualifikasi peserta pemilu itu adalah pesertanya benar-benar memenuhi syarat, tidak sekadar formal saja. Teman-teman sekalian, ada banyak pandangan dalam konteks verifikasi ini. Ada banyak yang kemudian menyebut bahwa penting melakukan verifikasi KPU untuk kemudian menseleksi supaya kemudian tidak gemuk peserta pemilunya. Dalam rangka kepentingan untuk satu presidensial katanya gitu ya. Lalu kemudian supaya menjaga keseimbangan di parlemen, paling penting adalah katanya supaya kemudian pengambilan keputusan tidak berlarut-larut. Tapi bagi saya menyatakan bahwa verifikasi oleh KPU bukan sekedar untuk kemudian menjaga keseimbangan di parlemen. Tapi sesungguhnya yang paling penting dimandatin dalam konstitusi kita adalah bagaimana kemudian penyelenggara pemilu memastikan bahwa peserta yang akan menjadi peserta dalam pemilu itu adalah organisasi yang betul-betul clear. Yang saya istilahkan adalah parpol sehat dan berintegritas. Oleh karenanya maka sebenarnya adalah verifikasi dokumen bukan hanya sekedar keabsahan, jumlah keanggotaan, atau kemudian kantor tetap dan macam-macam. Tapi yang menjadi penting adalah juga termasuk memastikan apakah anggaran yang digunakan oleh partai politik selama ini adalah anggaran yang clear. Karena bagaimanapun juga ini penting memastikan, kita tahu semua bahwa pemilu yang berintegritas sangat berkontribusi untuk kemudian melahirkan parlemen yang berwibawa, parlemen yang berintegritas. Bukan kemudian parlemen yang dipanggil terhormat tapi kemudian dihuni para koruptor. Mohon maaf, sampai hari ini survei menyatakan bahwa persepsi publik
masih terus menempatkan DPR sebagai lembaga terkorup. Dan kita berharap pada pemilu 2024 ini sesungguhnya adalah bisa mendesain kembali DPR benar-benar kembali kepada marwahnya sebagai lembaga pengontrol, penyeimbang pemerintahan, bukan sekedar manut pada kekuasaan. Walau sekali lagi, disinilah titik pertarungan taruhan integritas teman-teman KPU untuk bisa maksimal betul-betul melakukan verifikasi kepada partai politik. Sekali kecolongan, maka pada saat yang bersamaan adalah tentu ini adalah titik awal untuk kemudian merusak integritas pemilu kita.